Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang karamahnya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pada mulanya khalifah pada waktu itu tidak percaya bahwa Sayyid Syekh Abdul Qadir itu adalah wali Allah. Dia ingin membuktikan karamah beliau. Khalifah itu sengaja datang berkunjung ke rumah Sayyid Syekh Abdul Qadir. Khalifah itu berkata, "Mungkinkah anda diberi buah apel kalau anda mohon kepada Allah sekarang?" "Mungkin sekali, karena Allah tidak pelit dan Dia maha kaya," jawab Sayyid Syekh Abdul Qadir. "Kalau demikian, silahkan mohon kepada Allah," kata khalifah. Kemudian Sayyid Syekh Abdul Qadir menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, berilah hamba 2 buah apel." Tiba-tiba kedua tangan beliau sudah berisi buah apel. Beliau memberikan khalifah sebuah dan untuk beliau sebuah. Beliau membelah apelnya, ternyata isinya sangat harum dan bersih, rasanya sangat manis. Kemudian khalifah membelah apelnya, ternyata isinya ulat besar sekali. Karena takut apel itu dibuangnya dengan ulatnya, dia berkata, "Sengaja anda memberi saya apel yang berisi ulat, sedangkan apel anda baik sekali isinya." Sayyid Syekh Abdul Qadir menjawab, "Isi apel itu memperlihatkan kepada kita isi hati kita masing-masing. Apel saya isinya baik karena Allah menilai isi hati saya baik, tetapi hatimu dinilai oleh Allah busuk seperti ulat. Itulah sebabnya Allah memperlihatkannya demikian. Itu adalah tanda kezaliman yang ada dalam hatimu. Bertaubatlah segera agar anda selamat." Kemudian sejak kejadian itulah khalifah bertaubat dan selalu dekat dengan Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setiap beliau akan menjalankan pemerintahan, beliau mohon petunjuk terlebih dahulu kepada Sayyid Syekh Abdul Qadir. Beliau tidak berani memutuskan suatu hukum berdasarkan kemauan beliau sendiri. Demikianlah caranya memerintah sampai dengan wafatnya. Kemudian selanjutnya, di antara guru-guru beliau di Baghdad adalah seorang alim besar lagi karamah, yaitu Syekh Hamad. Beliau adalah seorang alim yang usianya sudah sepuh. Seorang pedagang bernama Hasan bin Tamim, selain dia rajin mengaji pada Sayyid Syekh Abdul Qadir, juga dia rajin mengaji pada Syekh Hamad. Hasan, karena dia seorang pengusaha, pada satu hari berencana untuk pergi berniaga ke Syam atau Syria. Pertama kali dia menghadap kepada Syekh Hamad untuk mohon doa sambil pamitan, lantaran perjalanan yang akan ditempuh jauh sekali. Sampai di rumah Syekh Hamad, sebelum dia mengeluarkan isi hatinya, Syekh Hamad sudah mengetahui dan berkata, "Hasan, sebaiknya kamu tidak usah pergi ke Syam sebagaimana rencanamu, karena bahaya sudah menunggumu di jalan. Kamu akan dirampok, barang-barangmu akan dirampas, dan kamu akan disembelih. Nanti sesudah aman kamu boleh berangkat." "Baiklah Tuan Syekh," kata Hasan, "saya tidak jadi pergi ke Syam kalau bahaya seperti itu. Tinggal di rumah dalam keadaan miskin masih lebih baik daripada akan berdagang tetapi akan dirampok." Hasan sudah memutuskan untuk tidak jadi pergi, maka dia aktif pergi mengaji lagi. Datanglah dia mengaji ke majelis Sayyid Syekh Abdul Qadir. Setelah selesai mengaji, Sayyid Syekh Abdul Qadir berkata kepadanya, "Hasan, mengapa engkau tidak jadi pergi berdagang ke Syam? Bukankah keluargamu sedang sangat membutuhkan rezeki? Berangkatlah segera, insya Allah akan aman dan keuntungan pun besar." Hasan menjadi bingung sejenak karena Syekh Hamad melarang dan mengatakan ada bahaya perampokan di jalan. Tetapi Sayyid Syekh Abdul Qadir menyuruh beliau berangkat, lantaran perjalanan akan aman dan keuntungan pun akan berlipat ganda. Antara yang melarang dengan yang menyuruh sama-sama gurunya dan sama-sama waliullah juga. Akhirnya setelah dia pertimbangkan, maka dia mengikuti perintah Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebab rizki sudah sangat kurang ketika itu. Jangan sampai asap dapurnya habis.
Hasan bin Tamim pun berangkatlah berdagang mengikuti perintah dari Sayyid Syekh Abdul Qadir. Pendek cerita, sampailah dia di Syam. Sepanjang perjalanan aman, satupun tak ada gangguan. Di pasar Syam dia membuka dagangan. Betul juga barang-barang laku dengan lancar dan keuntungan berlipat ganda. Dinar dan dirham sudah berkasidah dalam sakunya. Dia menepuk-nepuk pinggang sambil tersenyum dan dia mau segera pulang. Pada malam itu, sewaktu dia mau qada hajat, pergilah dia ke WC. Sampai di WC, dia teringat uangnya terbawa 1000 dinar. Maka uang yang 1000 dinar itu ditaruhnya di atas pintu. Setelah selesai istinja, dia kembali ke kemahnya. Sedangkan uangnya yang 1000 dinar itu dia lupakan. Malam itu dia mimpi, persis seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Hamad, gurunya yang sudah sepuh itu. Di dalam mimpinya itu, beberapa orang perampok menghadangnya dalam perjalanan. Kelihatannya, para perampok-perampok itu adalah orang-orang yang rakus harta dan haus darah. Mata mereka melotot, mereka mengancam dengan suara keras. Semua barang-barang Hasan diambilnya, kemudian Hasan sendiri disembelihnya dengan sadis. Tiba-tiba Hasan terbangun dari tidurnya. Lehernya pada bekas sembelihan dalam mimpi itu terasa agak perih. Lalu dirabanya dengan tangannya. Ternyata luka sedikit dan berdarah. Dia teringat uangnya yang ketinggalan di atas WC itu. Lalu segera dia pergi mengambilnya dan ternyata masih utuh. Hari itu Hasan berangkat pulang. Dalam perjalanan pulang, keadaan aman juga, satupun tak ada rintangan. Di sepanjang perjalanan pulang, dia masih berfikir-fikir tentang arti larangan Syekh Hamad dan suruhan Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perniagaan itu. Sampai di rumah, dia bingung kemana dia akan ziarah terlebih dahulu. Kalau dia akan mendahulukan Syekh Hamad, memang pantas sekali, tetapi larangannya dia langgar. Yang ditaatinya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dia akan mendahulukan ziarah kepada Syekh Abdul Qadir, pertimbangannya adalah karena beliau lebih muda dari Syekh Hamad. Dalam keadaan bingung seperti itu, dia keluar salat berjamaah di Masjid Jami'. Tiba-tiba Syekh Hamad menepuk bahunya dari belakang dan berkata, "Hasan, kamu jangan bingung lama-lama. Ziarahlah lebih dahulu kepada Abdul Qadir. Sekalipun dia anak muda, tetapi derajatnya di sisi Allah lebih tinggi. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa kamu ingin sekali pergi berdagang ke Syam, tetapi bahaya rampokan yang bakal akan kamu jumpai. Oleh karena itu, dia doakan kamu kepada Allah sampai 17 kali, supaya rampokan itu dipindahkan ke dalam mimpi saja, dan harta bandamu yang dirampas itu diganti hanya sekedar dengan ketinggalan di atas pintu WC itu. Itulah sebabnya kamu bermimpi dirampok dan uangmu yang 1000 dinar itu ketinggalan di atas pintu WC. Bukankah begitu? Adakah kamu jumpai darah dan rasa perih di lehermu?" "Memang benar demikian dan persis sekali, tidak berbeda sedikit pun," jawab Hasan bin Tamim. Kemudian hari itu Hasan bin Tamim pergi ziarah kepada Sayyid Syekh Abdul Qadir. Beliau tersenyum dan berkata, "Hasan, bagaimana mimpimu dan uangmu yang ketinggalan di atas pintu WC itu?" "Memang tepat sekali Sayyid Syekh," kata Hasan. 17 kali saya doakan kamu kepada Allah, lantaran kamu ingin sekali pergi berdagang. Sekarang banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Demikianlah pesan Sayyid Syekh Abdul Qadir kepada Hasan bin Tamim. Sahabat beriman, itulah di antara beberapa kekeramahan, kezuhudan dan kewaraan Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang patut kita semua tiru untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.